This is not Mayday Fiesta. This is Mayday Revolution for the change of your faith labors in Indonesia. Jadi lawan kami jelas, musuh kami jelas adalah Presiden Jokowi, presiden yang harus segera ditangkap dan diadili, yang harus segera dilengsarkan, yang harus diturunkan karena sudah bikin hancur konstitusi kita, sudah menciptakan pemilu sampah, dan sudah menciptakan pemilu yang ugal-ugalan, brutal, amburadul, yang kejahatannya itu dilakukan, kecurangannya itu dilakukan secara STMJ, sistematis, terstruktur, masif dan jahat, sekaligus jahanam. Maka dari itu seluruh Indonesia dan para kepolisian harus tahu musuh kami ini Jokowi, bukan anda semua pihak kepolisian. Polisi dengan rakyat adalah saudara, TNI dengan rakyat adalah saudara. Musuh kita adalah ketidakadilan rezim Jokowi yang menciptakan pemilu sampah. Maka dari itu saya serukan kepada seluruh rakyat Indonesia, kita minta turunkan Jokowi. Ada satu fenomena unik dan misterius yang terjadi di Indonesia. Apa itu fenomena unik dan misterius itu? Di Indonesia saya tidak pernah melihat orang yang korupsi itu di demo gitu. Seperti yang sekarang ini terjadi. Korupsi 271 triliun coba. Walaupun korupsi 271 triliun yang viral baru-baru ini. Seperti kasusnya suaminya Sandra Dewi. Bayangkan 271 triliun coba. Kalau itu duit dibagi ke seluruh Indonesia, kita bisa dapat 100 juta per orang. Kalau itu duit dibangun rumah sakit, kita bisa bangun rumah sakit puluhan ribu rumah sakit. Kalau itu duit dibagi ke seluruh Indonesia, bisa sekolah gratis seluruh Indonesia selama 100 tahun. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, kenapa kasus korupsi tidak pernah didemo di Indonesia? Kalau misalnya bensin naik 100 perak, demo berjilid-jilid 7 tahun 7 bulan. Kalau misalnya capresnya kalah, demo bertahun-tahun secara brutal. Akan tetapi ketika ada korupsi 271 triliun, tidak ada satupun yang demo. Kenapa hal ini bisa terjadi? Saya tidak habis pikir ya, kenapa bisa hal ini bisa terjadi di Indonesia? Kenapa? Apakah karena kita tidak pernah demo sehingga koruptornya itu tidak pernah jerah? Apakah karena kita tidak merasa memiliki Indonesia, maka kita tidak mau demo dengan duit segitu banyaknya? Bayangkan 271 triliun. Bagi sahabat yang nonton video ini, silahkan share video ini. Kita akan agendakan, kita akan demo, kita akan turun ke jalan, kita akan paksa DPR sahkan undang-undang perampasan aset. Kita akan paksa pemerintah untuk menghukum mati koruptor. Kita akan paksa pemerintah untuk memiskinkan koruptor. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Silakan share video ini. Yang namanya buruk adalah segala sesuatu yang merintangi dan menghalangi tujuannya. Itulah baik dan buruk bagi PKI, bukan moral dan juga bukan etika. PKI memakai strategi ganda. Pertama, united from above, menggalang kekuatan dari atas, masuk ke partai politik besar, masuk ke birokrasi, dan menembus militer. Kedua, united from below, menggalang kekuatan dari bawah lewat organisasi mahasiswa seperti CGMI, organisasi tani, BTI, dan organisasi buruh SOPSI. Hari ini PKI mungkin saja akan atau barangkali telah menjelma kembali di negeri ini. Hati-hati, jangan sampai peristiwa berdarah 56 tahun yang lalu terulang kembali. Imam Shibli mimpi tetangganya ini di dalam alam kubur. Ditanya, bagaimana keadaanmu? Tetangganya mengatakan di dalam mimpinya, marrad bi ahwal azimah, aku menghadapi keadaan yang sangat menegangkan di dalam alam kubur. Urtija alayya inda su'al, aku gemetaran dan bingung ketika aku ditanya oleh malaikat. Malaikat datang begitu menakutkan. Kemudian aku bertanya, min aina ata alayya alam amut alal Islam, bagaimana bisa kok saya diperlakukan seperti ini di alam kubur? Saya ini matinya Islam, mati saya ini Islam baik, kenapa saya di alam kubur diperlakukan kasar? Kata malaikat, benar, kamu mati Islam, tapi kamu punya mulut yang jelek, kamu suka membicarakan orang, kamu suka mencaci orang, kamu suka lisan kamu membahas kejelekan orang. Kemudian malaikat itu ingin melakukan sebuah kejelekan kepada saya. Kemudian datang orang yang ganteng, tampan, harum, datang kepadaku. Kemudian
ditolonglah orang tersebut oleh orang tampan ini, sehingga malaikat itu dia berbincang dengan malaikat yang harusnya menyakiti nggak jadi. Ditanya, man anta yarhamukallah, terima kasih banyak, siapa kamu ini? Udah ganteng, tampan, harum, nolong saya, siapa kamu? Apa jawab yang tampan tadi itu? Aku adalah malaikat yang diciptakan oleh Allah karena banyaknya engkau membaca sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hasil dari sholawat kamu yang banyak kepada Rasulullah, Allah ciptakan aku, dan aku diperintahkan oleh Allah, tugasku hanya satu, menolong engkau di setiap keadaan di dunia ataupun di akhirat. Akulah orang yang selalu siap menolong, dan aku diciptakan dari banyaknya sholawat yang kau lantunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.